Dia yang duduk sendirian, tidur sendirian, berjalan sendirian, yang bekerja keras dan menaklukkan dirinya sendiri akan menemukan kebahagiaan di dalam kesunyian hutan. Kata seorang filsuf. Beberapa orang dapat berkembang di kesendiriannya di tengah hiruk-pikuk keramaian dan kesibukan orang-orang lainnya. Namun, sebagian besar orang justru takut akan kesendirian dan kesepian. Apalagi, stigma di generasi milenials dan bahkan di masyarakat secara umum, hidup dengan menyendiri dianggap sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak gaul, dan bahkan hanya membuat seseorang menjadi depresi. Nah, berkaca dari hal tersebut, sangat penting bagi orang-orang untuk mengetahui bagaimana menghabiskan waktu sendirian dengan cara yang sehat, dan tidak melihatnya sebagai sesuatu yang menyengsarakan, melainkan sebagai kesempatan untuk tumbuh sebagai pribadi yang lebih baik. Oleh karena itu, saya akan membagikan 4 cara sehat untuk menyendiri. Kesendirian datang dalam berbagai bentuk. Contoh ekstrimnya seperti bertapa di hutan dan menghabiskan sebagian besar hidup tanpa bersosialisasi. Atau hanya sekedar merenung di depan rumah atau di depan kos-kosan karena memikirkan sesuatu yang mungkin sedang kamu inginkan atau sesuatu yang ingin kamu perbaiki. Di sisi lain, ada juga kondisi di mana kesepian justru menjadi penyebab dari beberapa masalah, seperti masalah mental, fisik, dan bahkan berujung pada bunuh diri. Selain itu, ada juga istilah lone wolf, di mana lone wolf memiliki muatan yang cukup negatif di masyarakat. Karena digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang kesendiriannya menjadi tempat berkembang biaknya kebencian yang berujung pada kekerasan. Jadi, terlepas dari kenyataan bahwa kesepian itu dipilih atau tidak, bagaimana kita menghabiskan waktu itulah yang menentukan hasilnya. Nah, cara yang dibagikan dalam video ini merupakan kumpulan dari beberapa filosofi yang sangat bisa kamu terapkan di keseharianmu. Dan diharapkan kamu juga akan menemukan nilai di dalamnya. Yang pertama, jadilah tuan rumah terbaik untuk diri sendiri. Saat Anda menghabiskan waktu sendirian di rumah, cobalah bayangkan Anda adalah seorang tamu di rumah Anda sendiri. Cobalah renungkan bagaimana Anda memperlakukan tamu, bagaimana Anda akan berbicara dengan tamu Anda. Saat kita bersikap kasar kepada tamu kita, mereka mungkin akan tidak suka berada di sekitar kita. Jadi, ketika kita jahat pada diri kita sendiri, secara tidak langsung itu akan membuat kita tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Contohnya, jika kamu tidak sopan pada dirimu sendiri dengan mengatakan hal-hal buruk pada dirimu, secara tidak langsung kamu akan berpikir bahwa dirimu benar-benar buruk. Dan semakin lama, kamu akan semakin tidak nyaman dengan dirimu sendiri dan akan semakin merasa kesepian. If you are lonely when you are alone, you are in the bad company, kata seorang filsuf Prancis, Jean-Paul Sartre. Atau dengan kata lain, jika Anda timbul perasaan kesepian di saat Anda sendiri, berarti Anda berada di tempat yang sangat buruk. Tempat yang buruk dalam hal ini adalah kondisi yang Anda ciptakan karena pikiran Anda sendiri. Maka dari itu, mulailah memberikan keramahan pada diri Anda sendiri, misalnya dengan hal-hal kecil seperti memasak makanan enak untuk diri Anda sendiri, atau sekedar bersih-bersih rumah atau kamar kos-kosan. Menghabiskan waktu sendiri di rumah yang bersih atau makan hasil masakan kita sendiri akan memberikan dampak yang lebih baik pada suasana hati kita, daripada kita menghabiskan waktu sendirian di tempat yang berantakan atau hanya sekedar makan sesuatu yang tidak sehat. Selain itu, kegiatan bersih-bersih rumah, memasak, atau kegiatan-kegiatan rumah lainnya memiliki efek meditatif pada pikiran, atau secara tidak langsung kita akan mendapatkan ketenangan pikiran seperti kita sedang melakukan meditasi. Yang kedua, sadarilah bahwa antar kita selalu terhubung. Ya, mungkin ini terdengar sedikit kontradiktif, tetapi kebanyakan orang merasa kesepian saat mereka sendiri secara fisik. Misalnya, pada malam minggu saat orang lain sedang bersenang-senang di luar sana, ketika rasa takut akan kesendirian dan kesepian muncul, kita akan merasa sangat gelisah, dan pada akhirnya kita akan melakukan hal-hal yang mungkin akan merugikan kita sendiri.
Misalnya seperti membuang-buang waktu dengan menonton film dewasa, minum minuman keras, dan bahkan menggunakan obat-obatan hanya untuk menghilangkan rasa kegelisahan karena kesepian. Dalam sebuah ceramah, seorang biksu dan cendekiawan Buddha Tiongkok, Zhen Yang, menceritakan tentang pengalamannya dalam kesendirian dan bahwa dia sama sekali tidak merasa kesepian. Ketika saya menyendiri, saya tahu bahwa saya bersama dengan semua makhluk hidup di dunia yang tak terhitung banyaknya. Meskipun saya tampak sendirian di ruangan kecil yang tertutup, sebenarnya saya ditemani banyak semut dan banyak serangga di sekitar gubuk yang menimbulkan berbagai macam suara di malam hari. Kesepian hanyalah persepsi. Kita dapat menganggap kesepian sebagai sesuatu yang buruk dan mengerikan. Dan kita juga dapat menganggap situasi tertentu sebagai kesepian meskipun kita berada di keramaian. Seperti yang dinyatakan oleh seorang filsuf Stoik, yaitu Epictetus, manusia diganggu bukan oleh benda-benda, tetapi oleh pikiran dan gagasan-gagasan yang mereka bentuk mengenai benda-benda tersebut. Jadi inilah mengapa beberapa orang merasa sangat kesepian di dalam keramaian, sementara yang lain merasa terhubung saat sendirian. Pada kenyataannya, segala sesuatu di dunia ini terhubung. Kita semua adalah bagian dari satu alam semesta yang besar ini. Di bumi ini, kita berasal dari tanah yang sama, menghirup udara yang sama, dan minum air yang sama. Jika kita menyadari hal ini, bagaimana mungkin kita bisa kesepian? Yang ketiga, rangkulah kesendirianmu. Sebagian besar orang sering memilih untuk berada di sekitar orang lain untuk menghindari apa yang sebenarnya terjadi dalam diri mereka. Mereka akan berusaha berada di dekat orang lain sepanjang waktu, atau melakukan segalanya seperti kesenangan sesaat hanya untuk mengobati rasa kesepiannya. Ini sangat disayangkan, karena menyendiri adalah kesempatan yang sangat baik untuk introspeksi diri. Kita akan menemukan apa yang mengganggu kita, apa yang ingin kita ubah, dan sebagainya. Terkadang, melakukan introspeksi diri memang tidak mudah, namun ini sangat bermanfaat untuk masa depan kita. Sekali lagi, ini mungkin akan tidak mudah bagimu, tetapi ini adalah cara yang jauh lebih sehat untuk menjadi lebih tenang daripada mengobati rasa kesendirian hanya dengan bergantung pada orang lain atau bahkan dengan hal-hal yang negatif. Dan yang terakhir, kejarlah mimpimu. Berada di sekitar orang sepanjang waktu bisa sangat menyenangkan. Terlebih, kita juga tertarik untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Misalnya seperti menggunakan fashion yang sama, membicarakan topik yang sama, dan bahkan memiliki pendapat yang sama. Namun, sebagaimana yang dijelaskan oleh filsuf Friedrich Nietzsche, ini merupakan sebuah bentuk herd mentality atau mental ikut-ikutan, dan ini dapat merusak pencapaian tujuan dan impianmu. Menghabiskan waktu jauh dari orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu tidak hanya memberikan perspektif baru melalui introspeksi diri, tetapi ini juga menciptakan peluang untuk kita benar-benar melakukan apa yang ingin kita lakukan, terlepas apa yang dipikirkan orang lain. Semua pencapaian datang dengan pengorbanan, jadi itulah mengapa sangat masuk akal untuk menahan atau mengorbankan kesenangan saat ini, seperti berpesta, keluar atau nongkrong tanpa tujuan, dan kesenangan lainnya. Hal itu kita korbankan untuk membangun sesuatu pada diri kita sendiri. Nah, maka dari itu, kesendirian bisa menjadi wadah yang sangat bagus untuk kita bertumbuh. Saat kita menciptakan sesuatu dalam kesendirian, kita akan mulai menikmatinya dan sangat kecil kemungkinan kita akan terjerumus ke hal-hal yang negatif. Kita tidak akan punya waktu untuk hal-hal seperti itu. Ketika saya melakukan research, menulis skrip, dan mengedit video untuk channel ini misalnya, saya sering menemukan diri saya dalam keadaan gembira. Nah, mungkin ini salah satu contoh yang paling tepat saya gambarkan sebagai keadaan di mana saya merasa tidak ada yang hilang. Semuanya ada di sini, sekarang, pada saat ini, dan saya menikmatinya. Ini sangat memuaskan, dan mengerjakan sesuatu yang saya sukai itu sangat menyenangkan. Dalam keadaan seperti ini, cukup sulit untuk merasa kesepian. Mulai saat ini, cobalah memaknai kesendirianmu dan isilah dengan hal-hal yang mampu membuatmu bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.
yang pada akhirnya hidupmu akan jauh lebih bermakna. Sekian video kali ini, teruslah mencari makna, selalu bermakna untuk semua. Salam makna kita.